Contoh soal HOTS PPPK untuk operator layanan operasional dengan kunci jawaban dan pembahasannya. Baiklah, marilah kita mulai. Nomor satu, sistem manajemen dokumen kantor yang Anda kelola mengalami penurunan kinerja, seperti waktu akses yang lambat. Setelah analisis, Anda menemukan bahwa penyebabnya adalah server penyimpanan yang hampir penuh. Apa langkah terbaik untuk mengatasi masalah ini? A. Menghapus dokumen yang tidak relevan dengan konsultasi untuk mengosongkan ruang server. B. Menginformasikan kepada pengguna untuk mengurangi penggunaan sistem hingga kapasitas server diperbesar. C. Mengidentifikasi dokumen arsip untuk dipindahkan ke penyimpanan alternatif dan meningkatkan kapasitas server jika memungkinkan. D. Mengabaikan masalah dan menunggu instruksi dari atasan. E. Mengalokasikan anggaran untuk membeli server baru dengan perencanaan jangka panjang. Jawaban yang paling tepat adalah C. Mengidentifikasi dokumen arsip untuk dipindahkan ke penyimpanan alternatif dan meningkatkan kapasitas server jika memungkinkan. Alasannya, pendekatan strategis dan efisien. Mengidentifikasi dokumen arsip dan memindahkannya ke penyimpanan alternatif akan mengurangi beban pada server utama tanpa kehilangan data penting. Optimalisasi sumber daya. Langkah ini memungkinkan pemanfaatan ruang server yang ada secara lebih efisien, sementara meningkatkan kapasitas server adalah solusi jangka panjang yang penting. Menghindari penghapusan data secara sembarangan. Ini mengurangi risiko kehilangan informasi yang mungkin masih relevan. Tidak mengganggu operasi. Solusi ini mempertahankan akses pengguna tanpa memerlukan pengurangan penggunaan sistem. Langkah ini mencerminkan manajemen sistem yang terencana dengan baik, menjaga integritas data, dan memastikan keberlanjutan operasional. Jadi kunci jawaban nomor satu adalah C. Mengidentifikasi dokumen arsip untuk dipindahkan ke penyimpanan alternatif dan meningkatkan kapasitas server jika memungkinkan. Nomor 2, seorang pengguna layanan mengeluh karena mengalami kesulitan dalam menggunakan sistem yang Anda kelola. Pengguna tampak kesal dan menyalahkan Anda atas masalah tersebut. Apa yang harus Anda lakukan? A. Menjelaskan bahwa kesalahan ada pada pengguna, bukan pada sistem. B. Menyampaikan kepada atasan bahwa ada pengguna yang mengeluhkan sistem. C. Menyalahkan pihak lain yang bertanggung jawab atas pengembangan sistem. D. Meminta maaf atas ketidaknyamanan yang dialami dan memberikan panduan langkah-langkah penggunaan sistem. E. Menyarankan pengguna untuk menghubungi tim teknis dengan memberikan solusi langsung. Jawaban yang paling tepat adalah D. Meminta maaf atas ketidaknyamanan yang dialami dan memberikan panduan langkah-langkah penggunaan sistem. Alasannya, mengutamakan empati dan profesionalisme. Meminta maaf menunjukkan sikap peduli terhadap pengalaman pengguna, meskipun masalah mungkin bukan sepenuhnya kesalahan Anda. Memberikan solusi langsung. Dengan memberikan panduan penggunaan, Anda membantu pengguna menyelesaikan masalah mereka tanpa harus merasa dibiarkan. Menghindari konflik. Menyalahkan pengguna atau pihak lain hanya akan memperburuk situasi dan menciptakan ketegangan. Meningkatkan kepercayaan pengguna. Sikap proaktif dan solusi yang ditawarkan mencerminkan tanggung jawab yang baik dan dapat meningkatkan kepuasan pengguna terhadap layanan Anda. Pendekatan ini mendukung penyelesaian masalah secara efektif sekaligus menjaga hubungan baik dengan pengguna. Jadi jawaban yang paling tepat nomor 2 adalah D. Meminta maaf atas ketidaknyamanan yang dialami dan memberikan panduan langkah-langkah penggunaan sistem. Nomor 3,
Setelah menyelesaikan tugas inventarisasi, Anda mendapatkan bahwa ada 15% barang yang hilang atau tidak tercatat dengan baik. Apa langkah yang harus Anda lakukan untuk menyelesaikan masalah ini? A. Menyampaikan kepada atasan bahwa inventaris tidak lengkap tanpa solusi. B. Melaporkan hasil temuan dan memberikan usulan prosedur baru untuk memperbaiki sistem pencatatan inventaris. C. Menghapus barang yang hilang dari daftar dengan konfirmasi lebih lanjut. D. Menyalahkan rekan kerja lain atas ketidaklengkapan data inventaris. E. Menghentikan sementara kegiatan inventarisasi hingga semua barang ditemukan. Jawaban yang paling tepat adalah B. Melaporkan hasil temuan dan memberikan usulan prosedur baru untuk memperbaiki sistem pencatatan inventaris. Alasannya, tindakan transparan dan bertanggung jawab. Melaporkan temuan kepada atasan menunjukkan integritas Anda dalam menyampaikan kondisi sebenarnya. Pendekatan solutif. Dengan mengusulkan prosedur baru, Anda menunjukkan inisiatif untuk mencegah masalah serupa di masa depan, seperti mengadopsi sistem pencatatan yang lebih terorganisir atau berbasis teknologi. Menghindari tindakan yang tidak etis. Menghapus data tanpa konfirmasi atau menyalahkan pihak lain tidak menyelesaikan masalah dan dapat merusak kepercayaan tim. Efisiensi dan keberlanjutan. Mengembangkan sistem pencatatan yang lebih baik akan meningkatkan efisiensi inventarisasi di masa depan. Langkah ini mencerminkan sikap proaktif, solusi jangka panjang, dan profesionalisme dalam menyelesaikan masalah inventaris. Jadi, jawaban yang paling tepat nomor 3 adalah B. Melaporkan hasil temuan dan memberikan usulan prosedur baru untuk memperbaiki sistem pencatatan inventaris. Nomor 4. Seorang rekan kerja merasa bahwa tugas yang Anda distribusikan tidak adil karena terlalu berat baginya. Rekan tersebut mengeluh kepada Anda dengan nada tinggi di depan rekan lain. Apa langkah terbaik Anda? A. Membiarkan rekan kerja mengeluh karena tugas sudah dibagi sesuai prosedur. B. Menegur rekan kerja di depan umum untuk mempertahankan otoritas Anda. C. Membagi ulang tugas untuk semua orang dengan memastikan kelayakannya. D. Melaporkan keluhan tersebut kepada atasan untuk ditangani lebih lanjut. E. Membahas masalah tersebut secara pribadi untuk memahami keluhannya dan mencari solusi bersama. Jawaban yang paling tepat adalah E. Membahas masalah tersebut secara pribadi untuk memahami keluhannya dan mencari solusi bersama. Alasannya, pendekatan empatik. Membahas masalah secara pribadi menunjukkan bahwa Anda menghargai perasaan dan kekhawatiran rekan kerja, serta membuka ruang untuk dialog yang konstruktif. Menghindari konflik publik. Menghadapi masalah secara terbuka di depan rekan lain dapat memperburuk situasi dan menciptakan ketegangan di antara tim. Pendekatan pribadi lebih memungkinkan untuk menemukan solusi tanpa merusak hubungan kerja. Mencari solusi bersama. Dengan mendengarkan keluhan rekan kerja dan mencari solusi bersama, Anda bisa memastikan bahwa tugas dibagi dengan adil dan sesuai dengan kapasitas setiap orang, memperkuat kerjasama tim. Meningkatkan komunikasi. Diskusi langsung juga membuka kesempatan untuk meningkatkan komunikasi dalam tim dan memahami tantangan yang dihadapi masing-masing anggota. Jadi jawaban yang tepat nomor 4 adalah E. Membahas masalah tersebut secara pribadi untuk memahami keluhannya dan mencari solusi bersama. Nomor 5. Anda mendapati bahwa AC di ruangan server mengalami kerusakan dan suhu di dalam ruangan mulai meningkat. Apa langkah yang paling tepat? A. Menunggu teknisi datang untuk memperbaiki AC tanpa mengambil tindakan lain. B. Membuka pintu ruangan server untuk ventilasi sementara waktu. C. Mematikan beberapa server sementara waktu untuk mengurangi panas hingga AC diperbaiki. D. Membuat laporan kepada atasan tentang kerusakan AC tanpa memberikan solusi. E. Memindahkan perangkat server ke lokasi lain tanpa persetujuan. Jawaban yang paling tepat adalah B.
membuka pintu ruangan server untuk ventilasi sementara waktu. Alasannya, tindakan sementara yang efektif. Membuka pintu ruangan dapat membantu meningkatkan ventilasi dan mengurangi suhu sementara hingga AC diperbaiki atau teknisi datang. Ini adalah langkah yang cepat dan praktis untuk menghindari kerusakan lebih lanjut pada perangkat server. Menghindari kerusakan perangkat. Langkah ini dapat mengurangi risiko kerusakan perangkat server akibat suhu yang terlalu tinggi. Tidak mengabaikan masalah. Menunggu teknisi datang tanpa tindakan sementara atau tidak memberi solusi bisa memperburuk situasi jika suhu terus meningkat. Mengurangi gangguan operasional. Dengan ventilasi yang lebih baik, server bisa beroperasi dengan lebih aman meski dalam kondisi sementara. Jadi jawaban terbaik nomor 5 adalah B. Membuka pintu ruangan server untuk ventilasi sementara waktu. Baiklah itu tadi contoh soal HOTS PPPK untuk operator layanan operasional dengan kunci jawaban dan pembahasannya. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video yang lainnya. Jangan lupa subscribe, like, dan share jika konten ini bermanfaat. Terima kasih, sampai jumpa.